yang ada di rumah. Halo, apa kabar kalian minggu hari ini? Katakan luar biasa. Yes, yes, yes. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Pasti sudah siap ya. Namun sebelum kita memuji Tuhan, masuk ke dalam ibadah kita angkat lagu pujian, hati-hati gunakan tubuhmu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita minggu ini, marilah kita satukan hati, satukan pikiran, berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Kita bernyanyi. Kita akan masuk ke dalam ibadah. Namun sebelumnya kita angkat lagu pujian dari buku ND nomor 565, Las Rohaku Lau Mamuji. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setiamu, Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat minggu ini diambil dari titah keempat dan artinya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan,
pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita akan mengaku dosa kita, namun sebelumnya ada di sekolah minggu diundang bangkit berdiri. Sebelumnya kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat, Dihapuskan Dosaku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunlah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan minggu ini dari buku Matius pasal 27 ayat 37 sampai 41. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita akan mengaku iman kita bersama-sama. Namun sebelumnya ada di sekolah minggu diundang bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari buku ND nomor 474, Ikon Yesus Dodongaku. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Kita akan mendengar firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, sudah disiapkan Alkitabnya? Pikirannya, terlebih hatinya dong. Sudah siap? Namun sebelumnya kita nyanyi dengan riang. Kita bernyanyi dari lagu Baca Kitab Suci. Sambil tepuk tangan ya. Kita berdoa. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita di minggu pagi ini tertulis di dalam Markus pasalnya yang ke-14, dimulai dari ayatnya yang ke-43 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Markus pasalnya yang ke-14 dimulai dari ayatnya yang ke-43 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Amang akan membacakannya kepada kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghudus pedangnya, lalu menetapkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi dengan tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Gimana kabarnya? Sehat dan luar biasa bukan? Adik-adik sekolah minggu, ketika adik-adik melihat atau melakukan tindakan kejahatan,
Apa yang adik-adik pertama sekali rasakan? Pasti ketika adik-adik melihat orang yang melakukan kejahatan, pasti adik-adik akan marah. Tetapi bagaimana kalau misalnya adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, di minggu pagi hari ini, ketika adik-adik melakukan tindakan kejahatan, apakah adik-adik sekolah minggu dapat bersenang? Apakah adik-adik sekolah minggu dapat berbahagia atau bergembira? Pastinya adik-adik sekolah minggu yang mengetahuinya. Di dalam perikop ini, Tuhan Yesus ditangkap oleh para penjahat. Tuhan Yesus ditangkap oleh orang-orang yang menjahatinya. Apa yang harus dilakukan Yesus ketika orang-orang jahat itu menangkap dia? Ya, Tuhan Yesus memaafkan orang-orang yang menangkap dia. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi semua musuh-musuhnya. Adik-adik sekolah minggu, apakah adik-adik mengasihi musuh adik-adik? Pastinya adik-adik tidak mau melakukan atau tidak mau mengasihi musuh kita. Karena apa itu? Karena adik-adik menganggap bahwasannya mereka sudah menjahati menjahati adik-adik sekolah minggu, dimulai dari tindakan mereka yang kita tidak senangi. Adik-adik sekolah minggu, di dalam perikop ini Amang mau mengajarkan kepada kita agar kita mau mengasihi musuh kita, agar kita mau menyayangi musuh kita, agar kita mau peduli kepada musuh kita. Tuhan Yesus sudah menyayangi musuh-musuhnya. Tuhan Yesus sudah mengasihi para yang menjahati hati, para yang melukai Tuhan Yesus sendiri. Tetapi Tuhan Yesus sangat sayang kepada musuh-musuhnya. Meskipun dia ditangkap oleh para penjahat, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah dendam. Meskipun orang-orang jahat itu telah melakukan tindakan yang tidak disenangi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi Tuhan Yesus tidak marah kepada penjahat itu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi musuhnya. Kita adik-adik sekolah minggu haruslah mengasihi musuh kita. Dengan cara apa, Amang? Kita mengasihi musuh-musuh kita. Ya, pertama sekali adik-adik sekolah minggu harus mendoakan mereka. Kemudian adik-adik sekolah minggu harus membantu mereka. Kemudian apa lagi? Adik-adik sekolah minggu harus menyayangi mereka. Meskipun adik-adik sekolah minggu dijahati oleh temannya, tetapi melalui kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus mau memaafkan setiap perjalanan, setiap yang mau menjahati adik-adik sekolah minggu. Oleh karena itu, di dalam perikop ini kita diajari oleh Tuhan kita Yesus Kristus harus mau memaafkan setiap musuh kita, karena kita sudah mendapatkan kasih karunia yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Di pagi hari yang indah ini, kami anak-anakmu sekolah minggu dapat beribadah di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan namamu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang mengajari kami, Engkau yang memberkati anak-anakmu sekolah minggu, agar mereka dapat selalu memaafkan musuh-musuh mereka, agar mereka mau setia dan taat terhadap firman-Mu.
Pakai anak-anak-Mu ini Tuhan untuk menjadi teladan di dalam iman. Pakai anak-anak-Mu ini Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah masyarakat, terlebih di tengah-tengah firman-Mu. Berkati juga gereja-Mu ini, Gereja HKBP Jambi 1. Bantu di dalam setiap pelayanan, agar semua pelayanan yang ada di gereja ini dapat terrealisasi kepada setiap jemaat-Mu. Berkati juga guru-guru sekolah minggu, agar mereka mau melayani Engkau seturut dan perintah, sesuai dengan perintah yang Engkau berikan kepada mereka. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan. Sekarang kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Ada di sekolah minggu sudah disiapkan uang persembahannya. Namun sebelumnya kita mari sama-sama bernyanyi, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengurangi kita dengan damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Beri kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Beri kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Malam Psalm 41. Jaga-jaga supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi tapi daging lemah.
kasih.